Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan email tutorial. Ya, kali ini ya saya akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Nah, bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan rasional dengan cara yang mudah dipahami dan tentunya dengan cara yang sistematis. Nah, nanti kita bahas dua soal ya untuk ini pertidaksamaan rasional ini. Semoga nanti Anda bisa mengerjakan soal-soal yang memiliki tipe seperti ini. Oke, langsung saja untuk nomor 1 dulu. Saya baca bentuk kita tujuannya mencari penyelesaian nilai X ya, batasan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Oke, nomor 1, X plus 1 per 2X dikurangi 3 lebih besar sama dengan 3 ya. Nah, begini cara menyelesaikan seperti ini. Tapi ingat sebelum kita menyelesaikannya, yang perlu diperhatikan adalah bahwa suatu pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi di sini ketika kita mempunyai bentuk ini ya, pecahan dengan penyebut bentuk linier, berarti kita batasi dulu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini nanti syaratnya itu 2x minus 3 tidak boleh sama dengan 0, atau bisa diringkas x itu tidak boleh sama dengan berapa? 3 per 2. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan ini dulu ya. Ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita pindah ruas dulu, yang dikarenakan ada suatu bilangan ya. Berarti kita pindah ke kiri, sehingga nanti di sebelah kanan tanda ketidaksamaan itu menjadi 0. Berarti bisa ditulis ini ya, X plus 1 dibagi 2X dikurangi 3. 3-nya pindah ke kiri menjadi gini kan. Nah, sekarang langkah berikutnya kita samakan penyebutnya. X plus 1 dibagi 2X minus 3, kan penyebutnya 2x dikurangi 3 ya. Berarti kalau sebelah kanan ini kita samakan penyebutnya, itu menjadi ini 2x per 3. Ini penyebutnya 2x dikurangi 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal gini ya, penyebutnya sudah sama, 2x dikurangi 3. Berarti kita tinggal menghitung yang atas, X plus 1 dikurangi, hati-hati, di sini 3 dikurangi 2X, berarti 6X ya. Nah, kemudian ini hati-hati, minus 3 ya, ini sekalian ya, minus 3 dikalikan minus 3, berarti plus 9. Kita menghilangkan kurungnya ya. Jadi perlu dicermati kalau mengalihkan, hati-hati ya. Berarti kalikan satu paket ini ya, tanda minusnya ya, berarti minus 3 ya. Setelah itu kita sederhanakan, X dikurangi minus 6X, berarti kan minus 5 ya. Minus 5X, ini 1 plus 9, berarti kan 10. Bisa ditulis 10 dikurangi 5X dibagi dengan 2X dikurangi 3, lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti pembuat nolnya, yang pertama ini ya, pembuat nol, hati-hati. Pembuat nolnya itu penyebut dan pembilang, perhatikan. Pada pembilang, kapan dia akan 0? Itu pada saat ini 10. Saya taruh sini ya, 10 dikurangi 5X sama dengan 0. Berarti nanti X-nya ketemu 2 ya. Nah, yang bawah tadi sudah ketemu, X tidak boleh sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang kita buat garis bilangan, di mana pembuat nolnya kita taruh di garis bilangan. X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 per 2. Berarti kalau ditaruh di garis bilangan, berarti yang sini 3 per 2, yang sini kan 2 ya. Nah, karena tanda ketidaksamaannya pakai sama dengan, berarti yang 2 saya kasih ini, tanda lubang tertutup ya. Sementara yang ini tidak boleh sama dengan, berarti kita kasih tanda berlubang.
Selanjutnya kita cek apakah hasilnya positif dan negatif. Di sini ada tiga tempat, maksudnya 1, 2, 3. Kita tentukan nilainya positif atau negatif ya. Misalkan kita memasukkan nilai 0 kan di sebelah sini ya, kan ini positif berarti 0 di sebelah sini. Kalau kita masukkan nilai 0 ke bentuk rasional ini, hasilnya adalah 10 dikurangi 0, berarti kan 10 ya, yang atas 10, yang di sini penyebutnya minus 3, berarti 10 dibagi minus 3, hasilnya adalah minus. Kalau kita masukkan 1 misalkan, kalau kita masukkan 1, apakah hasil 1 di mana? 1 di sini ya, berarti kalau di sini ada 1,5, kalau kita masukkan 1,5, hasilnya adalah ini 1,5 di sini, berarti kita ke ini, sekitar berapa ya, 0,3, berarti 5/4 misalkan. Di sini ada 1,5, berarti 1/3/4 gitu ya, ada 1/5/6. Nah, kalau kita masukkan ke sini, itu hasilnya adalah positif. Kemudian ada bilangan di sebelah kanan 2, itu kan ada 5, ada 10 ya, dan seterusnya. Kalau kita masukkan ke sini, hasilnya adalah negatif. Nah, coba perhatikan, di situ ada tanda ketidaksamaan. Hati-hati ya, di sini ada ketidaksamaan ini, lebih dari. Berarti kalau kata-kata lebih dari 0, itu pasti bilangan positif ya. Nah, artinya yang kita pilih dengan tanda ini, untuk penyelesaiannya kita pilih yang bertanda positif. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan rasional tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya, hati-hati, ini tadi berubah ya. Ini 3/2. Gini, X. Ini 2. Gitu ya. Jadi penyelesaiannya adalah X dari lebih dari 3/2 dan kurang dari sama dengan 2. Gitu ya, sangat mudah. Oke, lebih jelasnya coba perhatikan soal yang nomor 2. Caranya sama ya. Ini ada 2X dikurangi 5 dibagi 3X plus 1 kurang dari sama dengan 2. Coba perhatikan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti 3X plus 1 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X itu tidak boleh sama dengan 3X. X tidak boleh sama dengan sepertiga ya, minus sepertiga. Oke ya. Nah, sekarang gini, kita samakan penyebutnya ya, kita samakan penyebutnya. 2X dikurangi 5, ini 3X ditambah 1, ini kurangi 2 ya, 2 pindah ke kiri ya. Oke, sekarang samakan penyebutnya. 2X dikurangi 5 per 3X plus 1 dikurangi 2 dikalikan 3X plus 1 dibagi dengan 3X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita hitung penyebutnya sudah sama ya. Oke, saya gini, penyebutnya sudah sama, saya tulis 3X plus 1. Ini berarti 2X dikurangi 5. Hati-hati, dikurangi 2 kali 3X. Berarti kita tulis 2 kali 3 itu 6. Min 6X minus 2 kali 1 ya. Minus 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita cek 2X dikurangi minus 6X. Maaf, 2X dikurangi 6X itu kan minus 4X. Minus 5 dikurangi minus 2. Minus 5 dikurangi 2, itu minus 7. Dibagi dengan 3X plus 1. Oke ya,
kurang dari sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan bilangan minus 1, oke ya, kalau ini kita kalikan bilangan minus 1, itu hasilnya menjadi 4x ditambah 7, ini 3x plus 1 kurang dari, maaf, tandanya dibalik, hati-hati, kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, berarti tandanya dibalik. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita tentukan nilai pembuat nolnya. Di sini ada pembilangnya 4x plus 7, berarti 4x plus 7 ya, sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan minus 7 per 4. Oke. Nah, sekarang yang menyebut tadi sudah x sama dengan minus sepertiga ya. Oke, sekarang kalau kita buat garis bilangan, minus 7 per 4 di sini minus sepertiga. Berarti minus 7 per 4 kan di sini. Minus 7 per 4. Oke, yang di sini adalah minus sepertiga. Kita cek. Kalau kita masukkan nilai 0 berarti di sebelah sana ya. Kalau kita masukkan nilai 0, itu hasilnya adalah positif. Gitu ya. Kalau di sini ada minus berapa ya? Di sini ada minus 1 ya. Kalau kita masukkan minus 1, hasilnya adalah negatif. Di sini ada minus berapa? Kita sembarang misalkan minus 5 ya. Kalau kita masukkan minus 5, berarti di sini pasti hasilnya adalah positif. Oke, sekarang perhatikan tandanya. Ini tanda di sini adalah apa? Lebih dari ya. Di sini perhatikan, di sini ada tanda lebih dari 0. Berarti artinya itu adalah yang kita pilih yang bertanda positif ya, berarti kita pilih nih hasilnya. Nah, daerah penyelesaiannya itu adalah x kurang dari sama dengan minus 7 per 4 gitu ya, atau x lebih dari minus sepertiga. Oke ya, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.